Halo Bapak Ibu Guru, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas soal kepribadian. Ini soal kepribadian ini tipenya yang tipe ini ya, pernyataan. Ya, jadi pernyataan ini bisa sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, ini kadang-kadang di tes kepribadian ini seringkali muncul ya untuk mengetahui soal kepribadian kita. Nah, kita akan coba bahas mengenai soal-soal ini. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Saya suka mempraktekkan hal-hal yang pernah saya baca. Jadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang mana Bapak Ibu Guru? Kira-kira kalau kita melihat jawaban seperti ini, saya kira ini akan lebih ke setuju ya, karena ini kita dilihat nanti memang kita ini suka belajar gitu ya. Belajar artinya kita membaca sesuatu kemudian mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Kayak gitu kira-kira jelas ya Ibu ya. Terus yang kedua, saya suka mencari barang yang hilang. Saya suka mencari barang yang hilang. Setuju, sangat tidak setuju atau tidak setuju. Nah, ini kita bisa lihat ini kita akan ini ya, saya kira tidak setuju menjadi jawaban yang tepat. Karena apa? Karena kalau saya suka mencari barang yang hilang, ini ingin mengungkapkan saya tuh kalau kerja itu teledor gitu ya. Jadi suka menghilangkan barang gitu. Jadi memang saya tidak setuju. Jadi supaya kita memang dilihat kita itu bukan orang yang teledor gitu ya. Jadi dikit-dikit menghilangkan sesuatu, merusakkan sesuatu gitu ya. Kemudian yang ketiga, saya menyukai sesuatu yang punya ciri khas berbeda. Nah, ini apa nih? Sangat setuju atau tidak setuju? Ya, saya kira ini lebih tepat kalau kita memilih setuju. Karena apa? Karena memang ini berarti dalam dunia kerja kita akan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi ini lebih ke ini hubungan kerja gitu ya. Kita sebagai pribadi itu memang menghargai teman-teman atau rekan kerja kita yang berbeda begitu. Kemudian yang keempat, saya suka berada di tempat umum. Nah, ini kira-kira setuju atau tidak setuju ya? Saya suka berada di tempat umum. Yang mana Bapak Ibu? Iya, saya kira ini tidak setuju ya, karena tempat umum ini cenderungnya ini ya tempat-tempat untuk rekreasi gitu ya. Jadi memang ini karena di dalam dunia kerja ini menggambarkan kalau kita suka berada di tempat umum, berarti ya itu tadi kadang-kala kita suka mengabaikan pekerjaan-pekerjaan kita ya, lebih memilih sesuatu yang yang mengenakkan diri gitu ya. Jadi di sini sih lebih ke berada di tempat umum ya. Jadi eh, kayaknya sih kalau di dunia kerja gitu menjadi sesuatu yang mungkin menunjukkan ketidakseriusan gitu ya dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya, saya senang bila orang lain mendengarkan perkataan saya. Ya, ini kira-kira gimana? Saya senang bila orang lain mendengarkan perkataan saya. Setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju, Bapak Ibu? Iya, kita setuju ya, karena ini menunjukkan pola komunikasi kita dengan orang lain. Kalau kita didengarkan atau perkataan kita didengarkan, maka kita mengungkapkan diri kita dengan baik sehingga kita bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita atau rekan-rekan kerja kita, gitu ya. Oke, berikutnya, saya menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan pengecekan dan pencocokan data. Ini ya, menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan pengecekan dan pencocokan data. Kira-kira apa nih? Sangat setuju? Setuju? Tidak setuju? Iya, tentu setuju ya, karena memang ini menggambarkan kita itu bekerja dengan teliti gitu ya, karena ketelitian dalam pekerja itu sangat penting ya, apalagi jika pekerjaan kita membutuhkan sesuatu yang memang perhatian khusus. Nah, ini sekali lagi berhubungan dengan ketelitian kita atau keseriusan kita dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Yang berikutnya,
Saya suka memperbaiki peralatan yang rusak. Nah, ini kira-kira setuju atau tidak setuju? Iya, tidak setuju Ibu ya. Ini sama tadi menggambarkan soal ini ya. Tadi saya suka mencari barang yang hilang. Nah, ini kalau suka memperbaiki peralatan yang rusak ini sebetulnya mau menggambarkan ini ya, kita itu teledor gitu ya, menghilangkan atau merusakkan peralatan kerja, peralatan kantor ini menjadi apa ya, menggambarkan itu ya. Jadi ini lebih ke ini ya, tidak setuju ya, karena ini sekali lagi menggambarkan soal bagaimana sih kita ini ya dalam bekerja, sekali lagi ini gampang merusakkan sesuatu atau ceroboh gitu ya. Berikutnya, rasa ingin tahu saya besar. Nah, kira-kira gimana nih Ibu? Ya, setuju atau tidak setuju? Rasa ingin tahu yang besar? Ya, setuju dong ya. Ini kalau di dunia pekerjaan jelas ini selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, mencari terobosan terobosan baru gitu ya. Jadi ini akan semacam orang yang memiliki motivasi yang besar gitu ya. Berikutnya, saya suka menyusun kata-kata yang berakhiran sama ataupun yang terdengar indah. Ayo, ini apa nih? Setuju atau tidak setuju? Agak sulit ya. Ya, ini lebih ke tidak setuju ya, karena ini mungkin menggambarkan orang yang suka membual gitu. Jadi orang yang apa ya, yang suka yang ya dibuat-buat indah, dibuat-buat supaya apa namanya, ABS ya, asal bos senang gitu ya. Jadi menggambarkan tidak sesuai dengan kenyataannya ya, diindah-indahkan gitu ya. Jadi ini dalam dunia pekerjaan sih saya kira ini kurang kurang pas ya. Ketika kita bekerja kemudian menyampaikan secara tidak apa, se, se senyatanya gitu ya, agar terdengar, agar tidak dimarahin begitu ya. Oke. Yang 10, saya suka membuat presentasi yang dapat mengesankan orang lain. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tentu setuju ya, karena memang mempresentasikan itu ya mengungkapkan bukan seperti yang di atas ya. Jadi terdengar indah gitu ya. Ini lebih kepada kita menyajikan atau menyampaikan sesuatu yang sudah kita kerjakan tetapi dengan senyatanya ya, mengesankan orang lain. Kita menunjukkan keberhasilan kita dengan yang senyatanya, bukan seolah-olah itu dibuat indah gitu ya. Oke, selanjutnya saya senang memimpin rapat. Nah, ini setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju? Saya senang memimpin rapat. Iya, tidak setuju ya, karena memang namanya rapat itu selalu dipimpin oleh atasan kita ya. Kalau saya senang memimpin rapat berarti kita menggambarkan ini ya, seolah-olah kita ini bosnya gitu ya. Jadi mengambil alih peran bos itu kan dalam sebuah situasi kerja atau suasana kita tidak mungkin ya. Jadi ini bisa bossy gitu ya, atau seolah-olah dia menjadi bos gitu ya, ngatur-ngatur gitu ya. Oke, berikutnya saya suka meralat kesalahan orang lain maupun diri sendiri ya. Suka meralat apa ini Bapak Ibu? Suka meralat ini ya, sangat setuju atau tidak setuju? Iya, setuju ya, karena memang dalam dunia pekerjaan ini sangat penting ya, mengevaluasi diri maupun juga orang-orang lain ya, untuk apa namanya, bukan mencari-cari kesalahan ya, tapi nih kata kunci adalah meralat. Jadi memberikan semacam, oke, yang saya lakukan salah loh tadi begini gitu ya. Jadi meralat. Jadi sangat setuju ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, saya lebih suka memelihara hewan langsung daripada hanya bermain game hewan peliharaan. Nah, ini bermain game sama memelihara. Jadi gimana Bapak Ibu? Ini ada kaitannya soal kepribadian kita ya. Jadi tidak setuju ya, karena saya lebih suka memelihara hewan langsung daripada hanya bermain game peliharaan. Ini yang jelas memelihara apa sesuatu itu membutuhkan passion tertentu. Ini jelas mengganggu gitu ya. Jadi sini diharapkan sih di pertanyaan ini sih ada apa namanya, yang bisa menggantikan hobi kita yang tidak mengganggu pekerjaan kita. Saya kira itu yang mau diungkapkan di sini. Jadi
Tidak setuju Bapak Ibu ya. Oke, kemudian 14, saya suka nonton film detektif. Nah, ini kira-kira setuju atau tidak setuju nih jawabannya. Detektif loh. Iya, sangat setuju ya, karena apa ya? Ini menonton itu pasti yang kita sukai ya, jarang yang kita tonton yang kita tidak sukai. Kalau orang suka film detektif, dia akan cenderungnya lebih detail ya, lebih detail orangnya, lebih apa namanya mencari solusi dari setiap permasalahan gitu ya. Jadi ini hanya sebuah apa ya, sebuah pertanyaan atau ungkapan yang ingin apa namanya, kita suka enggak sih terhadap hal-hal yang detail, kemudian pemecahan solusi gitu ya, mencari bagaimana sih sebuah persoalan itu dapat apa namanya tercapai atau dapat terselesaikan dengan cara yang apa namanya tidak melalui ini ya tahapan-tahapan ya, tidak semerta-merta, kemudian tidak apa yang buru-buru gitu ya. Oke, nomor selanjutnya, saya suka mencari unsur keindahan dari apapun yang saya lihat. Nah, ini tadi hampir sama dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya ya. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Saya suka mencari unsur keindahan dari apapun yang saya lihat. Ini lebih ke ini ya, ke positive thinking gitu ya. Jadi kita melihat sesuatu itu tidak negatif ya, lebih ke positive thinking gitu ya. Kemudian yang berikutnya, saya suka menghibur orang lain. Nah, ini gimana? Setuju, sangat tidak setuju atau sangat setuju? Ya, setuju ya, karena ini memang mengungkapkan ini ya, apa namanya perhatian kita terhadap orang lain. Jadi membahagiakan orang lain lah gitu ya, kira-kira. Jadi kalau di dunia kerja pasti ini juga dibutuhkan, bahwa dalam dunia kerja itu selalu juga apa namanya ini beda dengan asal bapak senang ya, atau asal bos senang gitu. Tapi menghibur orang lain itu dalam artian kita bisa apa mengungkapkan diri kita dengan apa namanya tidak apa namanya istilahnya itu tidak membuat orang lain jadi jengkel gitu ya. Ini sangat penting juga dalam dunia pekerjaan. Berikutnya, saya termasuk orang yang percaya diri. Nah, ini termasuk orang yang percaya diri. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Percaya diri nih. Tidak setuju. Kenapa? Ini kok aneh ya nggak setuju ya? Karena ini apa ya? Kata kuncinya ada di termasuk ini ya. Termasuk ini seolah-olah kita itu orang yang tidak percaya diri. Beda pernyataan misalkan saya adalah orang yang percaya diri, ini lebih mengungkapkan saya. Tapi kalau saya termasuk orang yang percaya diri, ini malah orang yang tidak percaya diri gitu ya. Jadi mencoba menggolongkan orang menjadi saya kayaknya orang percaya diri deh. Nah, gitu ya. Jadi kata kuncinya ada di situ sebetulnya. Tapi kalau ungkapannya saya adalah orang yang percaya diri, nah itu kita harus setuju karena memang ini mengungkapkan diri kita gitu ya. Jangan termasuk itu ya malah nggak percaya diri gitu ya. Terus berikutnya, saya suka mengelompokkan data-data yang hampir sama. Jadi mengelompokkan data-data yang hampir sama. Ini sekali lagi berkaitan dengan pekerjaan kita ya. Setuju ya. Jadi memang apalagi mungkin sebagai seorang guru ya, jadi data-data apa namanya nanti ini misalkan dalam penyusunan KKM misalnya apa namanya intake siswa, jadi memang harus kadang-kadang dikelompok-kelompokkan gitu ya. Jadi tidak bisa memperlakukan semua sama gitu ya. Jadi kita harus tahu kapasitas masing-masing. Jadi kita mencoba memperlakukan secara berbeda. Yang berikutnya, saya suka menanam tanaman dan rajin memelihara tanaman. Ayo, setuju apa enggak setuju nih? Ya, setuju ya, karena ini sekali lagi mendeskripsikan diri. Jadi saya suka menanam tanaman dan rajin memelihara tanaman. Ini lebih karena tanaman itu menunjukkan pola kehidupan ya. Jadi kalau nggak disiram pasti tanaman itu akan mati. Dan dunia pekerjaan ini sangat penting juga karena memang untuk memelihara ini orangnya pasti, kalau kita lihat ya, kalau memelihara tanaman orangnya akan cenderung
apa namanya, teliti gitu ya. Terus apa namanya, tidak gampang lupa gitu ya. Kalau gampangan lupa tanamannya pasti mati deh. Ya, ya saya kira begitu. Terus yang terakhir, saya suka mencoba hal baru untuk mengetahui hal apa yang akan terjadi. Jadi hal baru untuk mengetahui apa yang terjadi. Nah, tidak setuju Bapak Ibu ya, karena memang ini lebih kepada ini ya, soal tidak menghidupi kehidupan nyata gitu ya. Kita apa namanya, mencoba hal yang baru untuk mengetahui apa yang terjadi, yang akan terjadi nanti. Ini akan baik, misalnya saya suka mencoba hal-hal yang baru dalam mengerjakan sesuatu misalkan, jadi mencari terobosan-terobosan, tapi hanya untuk mengetahui ya, jadi tidak fokus terhadap apa yang dikerjakan hari ini di tempat ini saat ini gitu ya. Begitu Bu. Jadi saya kira supaya videonya tidak terlalu panjang, ini akan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Kita belajar 20 soal dulu, nanti kita lanjutkan untuk yang soal berikutnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.